Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema pertama dari Extended Security, yaitu terorisme. Pembahasan kita mengambil dari buku yang ditulis oleh Richard Falk berjudul Revolutionaries and Functionaries Dual Face of Terrorism. Ini buku lama tahun 1988, tapi buku ini sangat penting karena menjadi dasar bagi para pembelajar terorisme untuk mendefinisikan apa itu terorisme sebenarnya. Oke, terorisme secara umum adalah sebuah kekerasan politik yang tujuannya bukan untuk kekerasan, tapi untuk melakukan teror atau tindakan yang menakut-nakuti sebagai sarana ekspresi politik. Ya, jadi tujuannya bukan pada kekerasannya. Kalau seorang teroris melakukan pembunuhan misalnya, tujuannya bukan pada banyak orang yang meninggal atau siapa yang meninggal, tapi lebih kepada menanamkan ketakutan dalam diri masyarakat secara umum sebagai bagian dari ekspresi politik mereka. Jadi, political and violence adalah dua aspek dari terorisme yang tidak bisa kita ambil. Kekerasan tanpa politik bukan terorisme, aktivitas politik tanpa kekerasan bukan terorisme. Tapi begitu politik dan kekerasan bertemu, maka itu menjadi sebuah tindakan terorisme. Nah, semua teroris, kata Richard Falk, adalah seorang fanatik. Artinya dia meyakini idenya sebagai ide yang benar. The truth, ya, dengan T besar. Artinya kebenarannya absolut. Gitu. Nah, ada dua jenis terorisme, kalau menurut Richard Falk. Yang pertama adalah revolutionary terrorism, yaitu terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mereka merasa teraniaya, mereka merasa terpinggirkan, dan mereka merasa bahwa tidak ada cara lain selain kekerasan untuk menyalurkan aspirasi politik mereka. Nah, kelompok ini merasa bahwa mereka menjadi sasaran, target, mereka dipinggirkan, atau bahkan mereka kemudian diancam dengan kekerasan, sehingga kemudian mereka membalas dengan kekerasan yang lain juga. Ya, jadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok revolusionaris ini adalah tindakan yang sifatnya itu redemptif, untuk membalas dendam sekaligus untuk memuaskan keinginan mereka untuk eksis dan untuk diakui, begitu. Nah, karena mereka tidak memiliki cara lain atau mereka menganggap tidak punya cara lain, maka mereka kemudian melakukan tindakan kekerasan sebagai ekspresi politiknya. Begitu. Nah, revolusionaris ini biasanya berasal dari kelompok yang terpinggirkan, ya, kelompok yang dianggap sebagai lian, the other, begitu, dari masyarakat yang umum. Nah, kemudian mereka menyerang masyarakat umum. Nah, terorisme seperti ini bukan hanya instrumental atau menjadi sebuah alat untuk menyelesaikan atau mengaspirasi politik mereka, tapi juga simbolik dan ekspresif. Simbolik itu artinya mereka akan menyerang titik-titik yang dianggap sebagai simbol lawan. Dan ekspresif ini adalah bagian dari cara mereka menyampaikan pendapat. Misalnya, dalam kasus bom Bali, pelakunya itu merasa bahwa mereka terpinggirkan, ya, mereka merasa bahwa masyarakat Indonesia secara umum itu membenci mereka, tidak kondusif bagi kehidupan yang mereka inginkan, ya. Dan kemudian mereka merasa tidak ada aspirasi lain, cara lain selain kemudian melakukan kekerasan. Nah, kenapa kemudian dilakukannya di Bali kok tidak di Jakarta? Karena Bali bagi mereka merupakan sebuah simbol intervensi Barat di Indonesia. Lebih spesifiknya lagi, mereka melakukan di sebuah klub malam yang memang eksklusif untuk pengunjung wisatawan mancanegara. Nah, itu menjadi simbolik kan gitu. Sebagaimana kalau kemudian teroris melakukan peledakan di hotel di Jakarta misalnya,
itu hotelnya bukan hotel-hotel lokal, tapi hotel-hotel yang menjadi simbol asing di Jakarta. Nah, jadi itu simbolik ya, tidak hanya kemudian jadi sebuah sarana tindakan atau ekspresif, tapi juga simbolik. Nah, yang kedua yang jarang dibahas adalah state sponsor terrorism, yaitu tindakan kekerasan politik ya, yang dilakukan oleh pemerintah atau disponsori oleh pemerintah. Ya. Nah, ketika pemerintah itu melakukan tindakan kekerasan politik atau mensponsori mendukung tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk kekerasan politik, maka sebenarnya pemerintah sedang melakukan state sponsor terrorism atau terorisme yang disponsori oleh pemerintah. Nah, ini yang menjadi sebuah aspek yang diajarkan oleh Richard Falk, tapi jarang kita bahas dalam studi-studi tentang kekerasan dan terorisme. Biasanya studi-studi tentang kekerasan dan terorisme itu selalu membahas tentang yang pertama tadi, ya, yang revolusionaris, yang kelompok A, kelompok B, ada Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda, dan sebagainya, itu kan kelompok-kelompok revolusionaris. Tapi kalau kemudian kekerasan politik yang dilakukan oleh pemerintah, itu jarang kita lakukan. Karena dalam perspektif keamanan tradisional, apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu sah. Ya. Pemerintah bahkan dianggap sebagai sebuah aktor yang memonopoli kekerasan. Ya, pemerintah punya tentara, pemerintah punya polisi, berarti boleh dong pemerintah untuk melakukan kekerasan. Nah, dalam pandangan Richard Falk, kalau pemerintah kemudian melakukan kekerasan sebagai ekspresi politik, ya sebenarnya sama saja dengan teroris yang revolusionaris tadi. Misalnya kita bisa melihat di Myanmar, pemerintah melakukan kekerasan terhadap Muslim Rohingya, atau pemerintah mendukung kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Buddhis ekstremis kepada Muslim Rohingya. Ada state sponsor terorisme di sana. Ya. Atau kemudian misalnya di Cina, ketika kemudian pemerintah Cina melakukan ethnic cleansing kepada Muslim Uighur, menganggap budaya Uighur sebagai budaya yang anti budaya Cina ala pemerintah, kemudian melakukan tindakan kekerasan politik kepada kelompok Muslim di Uighur. Ini yang kemudian menjadi sebuah paradigma state sponsor terrorism, ya. Nah, seringkali kemudian upaya pemerintah untuk memberantas terorisme yang pertama, yang revolusionaris, itu juga dengan kekerasan. Sehingga kemudian ya, upaya counter terorisme yang penuh kekerasan ini justru melahirkan kekerasan baru. Nah, Richard Falk kembali menulis buku ini di 1988 sebelum WTC, sebelum serangan Amerika Serikat ke Irak, sebelum ISIS. Saat itu yang menjadi sumber studi Falk adalah kekerasan yang dilakukan oleh kelompok revolusionaris IRA, Irlandia, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara Inggris dalam menghadapi IRA. Gitu ya. IRA itu suka melakukan pemboman di mal-mal. Tujuannya kembali lagi untuk menabarkan ketakutan di masyarakat pro unifikasi. Tapi pemerintah Inggris ketika kemudian melakukan tindakan balasan juga penuh kekerasan. Pokoknya kalau warga Irlandia agamanya Katolik, udah deh langsung mendapatkan tindakan kekerasan. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah menurut Richard Falk ya. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana posisi Amerika Serikat di bawah pimpinan Ronald Reagan misalnya, ketika kemudian memandang Iran sebagai sebuah sumber kejahatan yang harus diberantas dengan apapun caranya. Ya, bahasa-bahasanya itu sebenarnya bahasa-bahasa yang serupa dengan bahasa-bahasa kelompok teroris revolusioner. Menganggap pihak lain sebagai musuh yang jahat, sementara dirinya sebagai pembawa kebenaran dengan K besar. Nah, kemudian menghalalkan segala cara untuk menyerang dan mengalahkan lawannya itu, termasuk dengan melakukan kekerasan. Nah, maka kemudian ya,
state sponsor terorisme ini sebenarnya juga sebuah studi yang harus kita kaji ketika kita membahas tentang extended security. Karena bisa jadi pada satu sisi, ya, traditional security yang fokus kepada state security itu ternyata melanggar human security dalam kasus penindasan HAM, pengambilan hak-hak, tindakan kekerasan, penghilangan dan pembunuhan, seperti itu, yang dilakukan oleh pemerintah tanpa alasan yang kuat, tanpa pengadilan. Nah, maka kemudian menurut Richard Falk, selama negara ini masih melakukan tindak kekerasan, maka violence will breed violence. Ya, kekerasan yang dilakukan oleh negara akan menindas sekelompok masyarakat, membuat kelompok masyarakat ini frustrasi, ya, dan kemudian ekstrim, dan mereka akan melakukan kekerasan kepada warga negara yang lebih umum. Karena ada teror kekerasan dari kelompok ini, pemerintah kemudian lebih keras lagi dan sebagainya. Nah, maka kemudian terorisme dan kontrterorisme yang menggunakan kekerasan itu sebenarnya adalah dua kegiatan yang sama, ya. Dua wajah dari koin yang sama. Maka kemudian Richard Falk dan murid-muridnya mengajak menggunakan konstruktif counterterrorism. Jadi upaya melawan terorisme yang lebih positif, lebih konstruktif. Yang dasarnya adalah renounced violence, ya. Menolak penggunaan kekerasan politik. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, dengan menyasar pada apa sih yang menjadi sumber sakit hati, sumber rasa benci masyarakat yang terpinggirkan ini. Kemudian membuka jalur-jalur politik tanpa kekerasan. Gitu ya. Nah, dua hal ini yang kemudian menjadi penting. Ya. Misalnya kita bisa melihat dalam kasus GAM di Aceh, ya, ketika GAM melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat Aceh yang lebih luas, kemudian pemerintah Indonesia saat itu melakukan pendekatan kekerasan dengan daerah operasional militer (DOM), maka kekerasan yang dilakukan oleh GAM semakin meningkat. Tapi begitu kemudian di bawah Wakil Presiden Yusuf Kala saat itu ada upaya dialog, ya, apa sih yang dimaui oleh masyarakat GAM ini? Oh, ternyata mereka ingin eksis dalam bidang politik mengelola Aceh. Silahkan diakomodasi dengan partai lokal, diakomodasi dengan bendera lokal, ya, diakomodasi dengan dana keistimewaan, maka ternyata masalah bisa selesai. Gitu. Nah, maka kemudian respon yang konstruktif ini menjadi penting, ya. Dan respon yang konstruktif nggak cuma lip service, tapi harus benar-benar menyasar apa yang menjadi sumber rasa sakit, sumber rasa marah dari masyarakat yang terpikirkan ini. Ya. Ada 4 aspek. Yang pertama adalah truth atau kebenaran. Pemerintah harus berani kemudian membuka hal-hal yang terkait aksi militer, aksi kekerasan oleh pemerintah dan sebagainya. Ya, yang kedua kemudian menumbuhkan mercy atau rasa kasih sayang, pengampunan gitu ya. Dan masyarakat jangan, kalau fokus di truth terus ya, maka kayak seperti nggak selesai-selesai karena akan terus membuka luka lama gitu. Maka harus bisa move on. Ya udahlah, yang sudah terjadi saling memaafkan. Nah, lebih begitu kalau. Nah, di saat yang sama juga kemudian harus ada justice, keadilan. Yang sudah melakukan tindak kejahatan mendapatkan hukuman, yang menjadi korban harus diakui bahwa mereka adalah korban dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah harus menghentikan upaya atau lingkar kekerasan yang
terjadi. Nah, ini 4 aspek dari konstruktif counterterrorism yang bisa dilaksanakan sebenarnya. Ada contoh-contoh, salah satunya adalah Indonesia dengan GAM tadi, yang kemudian bisa menjadi sebuah sarana untuk memenuhi extended security, baik keamanan dari sudut pandang negara karena menghilangkan aktor pelaku teror, dan keamanan dari masyarakat karena menghilangkan tindak terorisme, tindak kekerasan yang membuat takut masyarakat. Begitu. Nah, tugas Anda adalah kemudian mencari ya pola-pola terorisme, baik revolutionaries atau state sponsor terrorism, kemudian melihat apakah sudah ada upaya konstruktif counterterrorism untuk mengatasi masalah itu. Kalau sudah, seperti apa? Berhasil atau gagal? Anda bisa menggunakan 4 variabel ini untuk melihat dan menganalisis upaya konstruktif counterterrorism tersebut. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.